for the Capricorn, the last sign for Earth sign and last sign ya, yang aku buat videonya Capricorn ya. Selamat datang di channel Camilla Tarot di edisi zodiak bulan September tahun 2020. Oke guys, yang punya Sun, Moon, Rising, and Venus silahkan menonton video ini. Walaupun tidak rasional 100%, seenggaknya dia bisa memberi hiburan dan mood buat kamu. Oke, mungkin zodiak pasangan kamu dan lain sebagainya. Bisa juga ya. Kita akan mulai dari general, lalu lanjut ke karir dan keuangan, kesehatan, love life, couple, and single. Oke, kita akan mulai ngambil generalnya dari kartu yang aku buat ini ya teman-teman ya, agar energinya aku mudah jelaskan ke kalian. Oke, energi apa yang mendominasi kamu di bulan September 2020. Oke, aku shuffle ya, tunggu sebentar ya. Oke, shuffle-nya di sini teman-teman. Oke, jatuh satu ya. Benang dan jarum ya, benang dan jarum nomor 21 dalam Fortune Message. Aku ada punya bukunya buat anakku semua. Ini sebentar ya. Oke, ini ya. Benang tanpa jarum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, dan jarum tanpa benang pun tidak akan berguna. Visualisasikan jarum sebagai logika dan benang sebagai perasaan. Satukan hal itu menjadi satu untuk menciptakan suatu rajutan yang indah dan alami. Satukanlah perasaan dan logika menjadi satu. Dengarkan perdebatan mereka dalam dirimu sendiri dalam menghadapi suatu konflik misalnya. Karena apabila yang bekerja hanya satu hal, itu tidak akan mampu untuk mengambil keputusan terbaik dalam menangani masalahmu. Oke guys, jadi tangkap ya maknanya ya. Jadi kamu harus menggunakan logika dan perasaan. Anggap jarum itu sebagai logika ya, sama seperti sword logika dan benang ya, seperti cups perasaan. Oke, kamu diminta untuk menyeimbangkan kedua hal itu dalam bulan September nanti. Mungkin hanya akan banyak sekali hal yang menguras atau kegiatan yang menguras akan hal itu ya untuk Capricorn. Oke, untuk karir dan keuangan kita akan masuk ya untuk lebih spesifiknya. Aku akan ambil 3 kartu untuk Capricorn di September 2020. Okay, for the tarot, please give me 2 cards for their situation in current financial in September 2020. First, please give me 2 cards. Aku ambil yang benar-benar jatuh ya teman-teman. Kalau hanya sekedar terbalik ya aku nggak ambil. Oke, lompat ya guys. Oke, for sword, ya. Mungkin agak sedikit bulan yang berat ya untuk Capricorn di bulan September. Nampaknya aku dari awal udah narik napas, udah berat Capricorn. Ada apa ini? Tapi bagus juga sih. Oke, kita akan ambil penjelasannya ya. Untuk karir dan keuangan di sini kamu lebih sekarang berpikir ulang tentang apa keputusan yang akan kamu ambil untuk bulan September nanti pekerjaan ini. Ya kalau mungkin is okay, fine aja ya kamu jalan dengan biasa-biasa saja. Tapi di sini sepertinya ada satu kejutan, tapi nggak semua ya teman-teman ya. Akan ada kejutan gitu ya. Wheel of Fortune ditambah Queen of Pentacles, Wheel of Fortune ditambah Queen of Pentacles. Oke, dari awalnya mungkin kamu frustasi, kamu bingung, kamu mau nggak ada arah mau kemana, gimana karirku, keuanganku. Nah, tapi roda keberuntungan itu berputar untuk kamu gitu. Karena kamu di sini menyeimbangkan pikiran tadi yang aku bilang di awal, pikiran, perasaan dan pikiran kamu gimana gitu untuk kedepannya. Makanya keluar Wheel of Fortune yang dimana untuk memperbaiki kondisi kamu ya, keuangan kamu dan sebagainya. Yang awalnya mungkin kamu stres, depresi, keuangan menipis, income nggak ada, outcome besar. Nah, tapi di sini sangat bagus sekali ya. Ada Queen of Pentacles, kamu mendapatkan suatu keberuntungan yang dimana kamu bisa menyebabkan kamu untuk lebih baik lagi ke depannya, memenuhi kebutuhan kamu dan lain-lain gitu ya, yang awalnya mungkin bergantung sama orang sekarang udah bisa mandiri. Nah seperti itu Wheel of Fortune-nya, bagus sekali ya untuk Capricorn di bulan September 2020. Nah memang di awal ada hal yang menghambat, cuma semakin ke tengah nanti semakin lancar dan semakin bagus. Yang ingin mulai usaha, kamu berpikir usaha apa, mungkin idenya udah ada tapi kamu bingung cara realisasikannya di kehidupan nyata, kamu bisa mendapatkan hal itu, kamu mendapatkan jalannya, dan kamu bisa mendapatkan keuangan yang berlebih. Mungkin hanya September, tapi bisa untuk seterusnya ya. Untuk kesehatan kamu,
di bulan September. Aku akan ambil 3 kartu ya. Kesehatan Capricorn September. Kesehatan Capricorn September, 3 kartu ya. Oke. Kenapa Capricorn? Jangan bersusah hati ya. King of Swords. Aku lambangnya buat sendiri guys. Aku suka soalnya berkreasi. Dan juga energinya bisa masuk dengan kuat di aku kalau aku buat sendiri timbang aku beli gitu. Makanya juga pengiriman lama gitu ya. Yang penting pesannya itu bisa nyampe ke kamu gitu loh ya. Kesehatan agak sedikit bermasalah Capricorn. Ada Ten of Wands, Seven of Cups, King of Swords. Ada apa Capricorn? Ya, tapi tidak masalah ya, karena kamu masih ada sosok King of Swords dalam diri kamu ya, sosok yang masih bisa untuk mengendalikan walaupun banyak masalah gitu. Kamu mungkin take a rest ya, saat kamu udah mengambil depresi, mungkin kamu 1 hari 2 hari cuti ya gitu, karena mungkin 1 hari 2 hari kamu nggak keluar rumah, kamu di rumah, kamu refreshing gitu, atau mungkin bisa refreshing keluar, tergantung bagaimana cara kamu untuk menghibur diri gitu. Kamu lebih banyak menghibur diri sih di bulan September nanti, dari frustasi-frustasi yang udah pernah kamu lewatin, lagi kamu laluin, atau mungkin akan kamu lalui gitu ya. Ada Seven of Cups. Seven of Cups ini berarti di antara pilihan-pilihan itu membuat kamu sangat depresi. Di atasnya kan ada Ten of Wands. Nah, kamu di sana agak sedikit depresi sama pilihan kamu gitu. Pilihan yang terlalu begitu banyak. Mungkin pilihan pekerjaan, walaupun tidak banyak pun, mungkin ada satu tapi itu sangat berat buat kamu. Ya, kamu harus tetap menjalani, tapi kamu nggak serak gitu sama perasaan kamu. Nah, di sana kesehatan kamu agak sedikit bermasalah, tapi itu tidak menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Kamu masih bisa mengatasi, mungkin minum obat dan lain sebagainya. Ya cuma kamu harus berhati-hati aja gitu, jaga kondisi. Apalagi saat pandemi seperti ini sangat rentan terkena suatu penyakit gitu ya teman-teman ya. Harus berhati-hati lagi untuk kesehatan. Sekarang untuk kita beranjak ke love life couple. Oke, 3 kartu ya. For Capricorn in September 2020, for the love life couple, please give me the clarify for the situation. Oke, aku ambil ya. Oke, Eight of Cups. Oke, the world. Oke, jatuh satu, the star. Jatuh, tunggu sebentar. The star. Kamu sama pasangan kamu di sini lagi ada banyak kondisi di sini, tapi yang paling mendominasi adalah ingin mewujudkan suatu impian. Ada rencana yang mungkin sudah kalian buat dan ingin kalian realisasikan di bulan September 2020 di sini ya. Mungkin engagement or marriage or other ya. Mungkin bisa saja seperti itu, dan hal itu membawa perubahan bagi kamu ya. Yang awalnya kamu pergi ya untuk dari masa yang kelam dan masa yang kurang mengenakan ya, kamu pergi ke situasi yang baru ya. Di bawahnya ada kartu the world ya, membuat siklus yang lama itu berakhir dan kamu punya rencana yang baik untuk sama pasangan kamu ke depannya ya. Yang di sana mungkin kesehatan kamu berpengaruh di sana karena kamu punya banyak pilihan gitu ya, agak sedikit masalah karena untuk kedepannya kamu rasakan perlu suatu komitmen yang tinggi dan juga keputusan yang bukan main-main kalau kamu ingin merencanakan suatu hubungan yang lebih serius. Nah, makanya di sini ada the star, banyak bintang ya, banyak pilihan. Nah, itu sangat nyambung kali ya teman-teman ya, nyambung banget. Kamu makanya dituntut untuk menggunakan perasaan dan pikiran yang seimbang untuk mengatasi suatu masalah ini agar tidak salah ke depannya gitu ya. Karena keuangan kamu sudah membaik nih, kesehatan kamu juga bagus ya, walaupun ada masalah sih, bukan bagus, aku bilangnya tadi, aku bilang ada masalah gitu karena mungkin pikiran dari love life couple ya. Kalian couple gitu, kalian punya pasangan ya, kamu beranjak dari situasi yang baru, kamu ingin memulai suatu kehidupan yang baru sama pasangan kamu, sama couple kamu. Nah, itu menguras banyak sekali energi, banyak sekali tenaga, tapi kamu tidak masalah karena kamu masih punya sosok King of Swords dalam dirimu ya, sehingga tidak terlalu bermasalah gitu ya.
kamu akan ada suatu rencana sama pasangan kamu ya. Mungkin kalau nggak nikah atau engagement, kamu mungkin ada rencana untuk liburan. Nah, kamu harus mempertimbangkan di sana. Mungkin kamu ngambil cuti atau pekerjaan kamu atau situasi apa yang harus kamu tinggal. Nah, karena agak membuat kamu sedikit beban, tapi kamu bisa mengambil langkah dan sikap di sana ya. Oke, untuk yang love life single, Capricorn, love life single. Please give me 3 cards for clarify the situation in September 2020. Single, Capricorn single. Oke, di Empress. Oh, itu. Sorry teman-teman ya, mejanya kecil kayaknya. Ini udah tripodnya udah pas di pojok ini. Jadi kalau kartunya keluar ya jatuh gitu. Ya apa-apa lah ya. Oke. Oke, The Fool. Virgo juga dapat hal yang sama ya, The Fool juga. Sepertinya banyak sekali yang masuk dalam siklus baru ya. Oke, kalau siklus barunya positif ya nggak apa-apa ya. Ace of Pentacles. Kesuburan, suatu pencerahan, suatu pemberian, suatu berkah dan suatu anugerah. Oke, berkah anugerah sama ya. Kamu yang single di sini bercabang. Ada 2 kondisi, sesuai aja sama kondisi kamu. Ada yang ingin dapat pasangan baru, ada yang masih fokus sama pekerjaannya. Nah, di sini kenapa aku bilang masih ingin pasangan baru, karena terlihat dari kartu di Empress. Kamu ingin sekali untuk, bukan ingin sekali, ada keinginan untuk memiliki satu pasangan yang baru, ingin hubungan yang serius ya, karena di Empress kan juga lambang kesuburan, satu pencapaian gitu. Kalau aku hubungin sama yang ingin memiliki pasangan baru ya, kamu memiliki keinginan yang cukup kuat di sini. Cuma kamu lagi mencari atau mungkin kamu lagi proses pendekatan gitu, lagi PDKT-an, lewat online dan sebagainya, kamu chatting, kamu ketemuan gitu. Nah, intinya mulai baru deh gitu ya. Dan ada yang fokus sama pekerjaan. Kalau di Empress kan juga bisa dihubungin dengan kesuburan akan suatu usaha yang berhasil, juga kemakmuran yang bisa didapatkan gitu. Sesuai sama karir dan keuangan, ada Queen of Pentacles, lalu ada Ace of Pentacles hasilnya gitu ya teman-teman ya. Sangat membantu kamu dalam keuangan kamu ataupun kehidupan kamu untuk dalam jangka berapa bulan ke depan gitu ya. Oke. Mungkin energinya juga bisa berkelanjutan ya, karena karir kan tidak hanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan, tapi seterusnya gitu ya. Sama seberapa lama kita mau bertahan di suatu instansi tertentu atau pekerjaan tertentu. Oke, dari Wisdom Oracle-nya aku ambil 4 ya. 4 kartu Wisdom Oracle. Oke, keluar 1. Clean it up. Kamu lagi masuk ke dalam siklus baru nih untuk Capricorn. Banyak yang masuk ke dalam siklus yang baru. Oke, higher power. Lagi make kekuatan maksimum. Pakai kekuatan maksimum. Semua kamu kerahin ya. Pola pikir, perasaan, semua kamu pakai gitu. Ya, makanya kamu nanti mungkin di akhir bulan kamu agak kehabisan energi ya. Karena itu tadi. Kamu yang benar-benar habis-habisan karena itu semua untuk kemajuan kamu ya. Gak masalah teman-teman selama untuk kegiatan positif ya. Oke, yang terakhir adalah to be fair. Oh, harus adil ya. Sesuai teman-temannya, perasaan dan pikiran harus kamu seimbangkan. To be fair ya. Use your logical but use your intuition ya. Pakai intuisi, perasaan ya. Your feeling ya. Gitu ya teman-teman ya. To be fair ya. Ingatin ya, harus seimbangkan kedua hal itu. Oke. Sekarang untuk hope card-nya aku akan ambil 3 kartu ya. Untuk melihat bagaimana kondisi kamu di bulan September nanti. Oke. Selalu waspada, oke. Dia selalu mengingatmu, oke, yang pasangannya tadi agak mungkin ada crash. Sekarang nih komunikasinya mungkin kembali lagi di bulan September. Agak lebih dewasa. Oke, bagi kamu yang masih agak sedikit childish atau mungkin dan menghadapi satu masalah masih sering emosinya belum bisa terkontrol, coba dikontrol dulu gitu ya kondisi dan kamu tuh supaya nggak meletup-letup gitu kalau menghadapi masalah. Waspada sama sekitar kamu yang kamu anggap baik ternyata enggak, coba itu diperhatikan juga atau mungkin situasi dan kondisi. Oke, selebih kurang lebihnya itu silahkan kamu yang mengatur ya, keputusan ada di tangan kamu gitu ya. Sekian dari aku untuk Capricorn, aku harap bisa membantu kamu dan bisa nambah hiburan buat kamu dan mood buat kamu. Oke, sekian dari aku, see you in the next reading. Dadah Capricorn.